Nah, ini sebagai ketua umum IJMI nih, Pak Arief, dengan melihat pidato Pak Prabowo, masih Pak Jokowi, belum move on kita. Pak Prabowo tadi, gimana kira-kira melihat ke depan, kira-kira optimis nggak nih 5 tahun yang akan datang ini? Saya kira kita harus optimis. Ya, Pak Prabowo tadi juga mengajak kita semua warga dan rakyat Indonesia untuk optimis, karena itulah yang paling penting menjadi modal kita untuk melangkah maju ke depan. Kan itu kan bagian dari mindset ya. Jadi kalau kita sudah optimis, kita melakukan revolusi mindset itu sudah menjadi keniscayaan. Karena kalau kita sudah tidak optimis, kita pesimis, ya itulah kita akan hidup dengan energi-energi negatif ya. Dan itu akan sulit bagi kita untuk maju. Ya, saya perhatikan tadi Pak Prabowo berkali-kali mengucapkan berani, jangan takut. Ya, berani jangan takut, apalagi tadi kan ditegaskan soal Palestina, keberpihakan beliau juga sangat kuat. Dan kemudian yang paling penting lagi adalah tadi begitu bicara soal penjajahan, bukan lagi penjajahan secara politik, tapi konteksnya adalah penjajahan dalam konteks hari ini kan penjajahan konteks ekonomi ya, dan sebagainya, pangan dan seterusnya. Dan semangat kemandirian saya kira terlihat sekali ya dari pidato Pak Prabowo tadi. Artinya membangun kemandirian bangsa, membangun kepercayaan diri bangsa, karena memang problem Indonesia ini problem inferiority complex ya. Jadi problem inferioritas, minder dan sebagainya. Dan ya moga-moga semangat beliau ini benar-benar bisa mewarnai semangat bangsa Indonesia. Mas, tadi Pak Prabowo juga membahas masalah swasembada pangan yang akan tercapai dalam 4 sampai 5 tahun yang akan depan. Kemungkinannya gimana? Ya, memang soal pangan ini 2030 dunia targetnya adalah juga sama, pangan itu cukup. Dan pangan di dunia ini memerlukan lahan 5,4 miliar hektar sampai 2030. Saat ini di dunia baru ada 5,1 miliar hektar. Ya. Sehingga kebutuhan dunia 300 juta hektar. Nah ini saya kira tantangan yang sangat besar bagi tidak hanya Indonesia, tapi seluruh pangan dunia. Sehingga problem dan isu swasembada pangan itu bukan isu Indonesia semata, ini isu dunia yang harus disiapkan ya untuk menghadapi berbagai isu, seperti satu isu perubahan iklim, karena isu perubahan iklim ini setiap 1 derajat kenaikan suhu akan berdampak kepada penurunan beras 10%. Jelas ya. Kemudian kalau dulu Mas Asdat itu makan bayam ya atau makan kangkung, itu gizinya bagus. Sekarang karena perubahan iklim kandungan gizi mikronya berkurang. Oh, berpengaruh ya? Berpengaruh sekali. Jadi memang ini dampak perubahan iklim sangat dasar sekali. Ya. Nah belum lagi dari aspek geopolitik ya. Ini saya kira Ukraina Rusia belum berakhir. Ini gandum 30% di sana. Kemudian hal-hal yang sifatnya mendesak seperti COVID kemarin, itu pelajaran penting. Kemandirian pangan itu bagi semua negara menjadi sangat-sangat krusial. Karena sekarang hampir banyak negara sudah menahan stok pangannya. Ada 22 untuk negara. Kepentingan mereka sendiri. Untuk kepentingan mereka sendiri. Mereka prioritaskan adalah kepentingan mereka sendiri. Nah sehingga kalau Bung Karno mengatakan pangan itu adalah hidup mati sebuah bangsa, menjadi semakin relevan hari ini. Namun, saya mengingatkan bahwa jargon-jargon soal pangan, swasembada pangan, kemandirian pangan itu harus dikeluarkan terus dan tercermin dalam berbagai policy. Jadi bukan hanya sekedar tercermin dalam hal pasca masalah, misalnya masalah krisis COVID, krisis apapun ya. Jadi saya kira harus benar-benar, karena ini saya paham cara berpikirnya Pak Prabowo karena beliau seorang militer, bahwa logistik itu menjadi penting ya. Pangan itu adalah bagian dari logistik yang memang harus selalu tersedia. Prof, apakah dengan dibukanya food estate 1 juta hektar di Papua itu merupakan langkah yang bagus ke depannya atau gimana? Ya itu kan food estate hanya salah satu ya. Jadi memang banyak strategi yang harus bisa disiapkan dan harus kombinasi. Tidak bisa hanya satu-satunya ya. Jadi food estate yang bergerak di berbagai tempat, ada yang sebagian juga jalan yang sukses di Humbangan Sundutan karena kebetulan tanahnya bagus ya. Kemudian di Kalteng sekarang sedang juga dicoba, di Merauke ini juga tantangan baru. Jadi saya kira yang paling penting adalah bahwa apa yang kita lakukan, kita melakukan ekstensifikasi itu ya didasarkan pada kelayakan yang objektif ya. Saya kira itu. Saya kira siapapun pasti akan mendukung gerakan-gerakan
atau keputusan politik untuk bisa membuka ekstensifikasi, ya sepanjang itu adalah dilakukan untuk kepentingan rakyat dan kemudian memiliki dampak yang minim ya terhadap lingkungan dan sebagainya. Prof, apakah yang food estate di Kalimantan itu sudah dianggap cukup berhasil atau belum sehingga dibuka di Papua? Ada yang berhasil, ada yang belum. Oke. Jadi saya kira itu kan lokasi kan beragam ya, spesifikasi. Saya pernah berkunjung ke daerah Melanti, bagus, berhasil. Tapi ke daerah lain lagi, tidak. Jadi itu kan variasinya sangat-sangat Komoditasnya apa yang berhasil itu? Singkong? ada padi bagus, Oh, padi karena juga. varietas IPB juga dicoba di sana, hasilnya bagus. Nah tapi yang paling penting juga harus dipikirkan adalah satu tentang, tadi saya bicara lahan ya. Jadi ekstensifikasi salah satu opsi. Opsi kedua adalah proteksi. Karena lahan-lahan subur kita ini kan sekarang ini banyak bermasalah. Iya. Karena bermasalah dikonversi. Lahan irigasi investasi yang begitu besar dikonversi dengan cara-cara yang sangat mudah akibat kebutuhan. Nah kebutuhan itu akibat karena diakomodasi dalam tata ruang. Sehingga hal yang paling krusial bagi kita saat ini terkait dengan konversi lahan adalah bagaimana sistem tata ruang kita untuk bisa memproteksi lahan-lahan produktif yang memang itu hasil dari investasi besar irigasi. Yang terakhir adalah intensifikasi. Iya. Karena pengalaman kami IPB, kami lebih banyak melakukan kegiatan intensifikasi dan pendampingan kepada petani-petani yang ada di Jawa Barat yang kita lakukan. 1 hektar bisa naik 1,5 ton. Artinya kalau petani didampingi dengan benar, dengan baik, dengan cara yang tepat, bisa naik 1,5 ton per hektar. Itu kan luar biasa, Pak. Ya. Ya. Nah ini soal swasembada pangan kan memang Ya. seperti yang disampaikan sama Prof. Arief tadi, ya itu selama ini memang menjadi jargon. Ya. Ya, swasembada pangan dari dulu sampai sekarang swasembada pangan. Nah, kalau menurut Prof. Arief ya, tadi ada ekstensifikasi yang sudah dilakukan, ya, pembukaan lahan dan lain-lain. Lebih penting intensifikasi atau ekstensifikasi pada saat ini? Ya saya kira dua-duanya, Mas. Dua-duanya. Karena terus paralel. tadi makanya saya berangkat dari angka 5,4 miliar hektar kebutuhan dunia, berarti kan Indonesia harus memberikan kontribusi kan. Tapi hari ini juga kita harus pikirkan sebagian adalah berupa intensifikasi. Saya kira juga hal yang penting juga. Tapi juga yang penting kita dorong lagi adalah bagaimana kita menemukan sumber-sumber material baru. Misalnya tebu, Mas ya, untuk gula. Kalau masih pang suka yang manis-manis, Ya. gula itu sekarang sudah bisa dari limbah sawit. Gula generasi pertama dari tebu. Gula generasi kedua itu dari tepung-tepungan. Gula generasi 3 sekarang dari limbah sawit sudah bisa. Jadi limbah sawit yang jumlahnya sangat banyak sampai 15 juta ton itu bisa dipakai untuk gula. Nggak, artinya sebenarnya banyak produk-produk pangan yang bisa kita lakukan dengan melakukan proses produksi dari hasil samping, byproduct dari sawit dan sebagainya. Nah yang berikutnya lagi, Mas. Jadi kita itu jarang menyentuh soal food loss and food waste. Ya. Food loss and food waste itu pangan yang tercecer, pangan terbuang. Kalau kita menghemat, kalau kita mengatasi food loss and food waste, dan food loss and food waste Indonesia ini kan nomor 2 di dunia kontribusinya. Nomor 1 siapa? Arab Saudi. Oh. 2 adalah Indonesia. Ketiga adalah Amerika. Ya. Dan salah satu kontribusi food loss and food waste adalah satu pada saat panen. Saat panen kita menggunakan teknologi sederhana, banyak gabah-gabah yang tercecer. Itu 11%. Kemudian ketika diangkut ke penggilingan tercecer lagi. Tercecer lagi. Ketika di penggilingan menggunakan mesin yang sangat lama, pecah-pecah, tercecer lagi. Ya. Jadi kalau kita bisa modernisasi dari pasca panen, revitalisasi dan modernisasi penggilingan padi, ya itu saya kira akan bisa meningkatkan ketersediaan pangan kita. Nah, satu yang terakhir adalah soal food waste. Banyak kita makan terbuang. Itu sepertiga pangan dunia itu adalah food loss and food waste. Sepertiga pangan dunia. Artinya kalau kita bisa menekan itu saja, itu sudah bisa mengamankan pangan dunia luar biasa. Itu kan berarti kan soal teknologi, yang kedua soal perilaku. Ya ini apa hal-hal semacam seperti begitu ya katanya dengan food loss dan food waste tadi itu harus ada dalam polisinya Pak Prabowo ke depan, Harusnya, saya kira harus ada. Saya kira ini hal yang sangat krusial sekali. Jadi menurut saya kalau seandainya katakanlah 11% ya food loss kita pada saat panen ya, dijadikan menjadi hanya 5% aja, ya. Berarti kita bisa meningkatkan 6%. Itu luar biasa. Jadi menurut Prof. Arief bahwa swasembada pangan tadi 4-5 tahun memungkinkan. Memungkinkan, saya kira Tapi memungkinkan. Ya tentu dengan gerakan yang masif dan mobilisasi kampus untuk bisa terlibat dalam proses tadi intensifikasi, kemudian dalam proses modernisasi. Yang paling penting adalah artinya ada percepatan transformasi pertanian Indonesia. Tapi Prof,
keinginan anak-anak muda, milenial, Gen Z untuk terjun di bidang tani, menjadi petani itu kan rendah sekali. Ya. Setiap tahun selalu menurun, itu gimana? Ya memang itu tren dunia Mas, tidak hanya tren Indonesia sekali lagi bahwa tren anak muda itu semakin lama semakin menurun. Nah tugas kita ini adalah sekarang mulai mendorong anak-anak muda dengan teknologi terkini ketika pertanian dikelola dengan smart farming yang baik. Ya. Jadi keren gitu ya? Jadi menjadi keren. Sekarang mereka sudah tertarik. Nah problemnya sekarang gini Mas, sekarang banyak anak-anak muda yang tertarik di bidang pertanian, namun tertariknya di bidang trading. Iya. Ya, bisnis online dan sebagainya. Kedua, untuk bidang hortikultur. Tapi yang tertarik di padi, Ya. nah, itu yang saya belum melihat. Mungkin cuannya kurang masalahnya. Itu. Nah, padahal tantangan terbesar setiap kali saya itu lewat Pantura, itu yang sedih itu adalah nengok kiri kanan. Sudah Kira-kira 10 sawahnya tahun berkurang. Satu, sawahnya berkurang. Kedua, 10 tahun lagi siapa nih yang menjadi petani di sekarang? Iya. Nah, sehingga kita benar-benar harus melakukan upaya revolusi baru ya untuk bidang pertanian ini dengan menghadirkan pelaku-pelaku baru yang memang harus terdidik yang canggih. Mungkin nggak untuk urusan padi ini sebagian besar di handle pemerintah melalui BUMN misalnya, khusus fokus masalah padi. Saya kira hal yang mungkin akan, tapi ya BUMN kan sekarang sudah diuji dengan adanya Sanghyang Sri ya, punya lahan ribuan hektar. Ya ternyata memang tidak jalan maksimal sesuai harapan. Ya. Saya kira memang tidak bisa. Memang ini harus sebagian diserahkan kepada market ya dan juga kepada petani-petani. Tapi yang paling penting itu efisiensi dan produktivitas kan harus soal teknologi harus diselesaikan. Kita lihat dulu sebelumnya. Ya. Gambarnya lagi ya. Ini kayaknya sepertinya Prabowo udah pamitan ini ya. Terakhir ya, udah berakhir acaranya dan menemui para kepala pemerintahan, kepala negara ya. Iya. Swasembada pangan ini juga terkait juga dengan harusnya ya. Oh iya. Tetap maksudnya hubungan dengan negara-negara. Betul. Gitu mau nggak mau kan tidak bisa sendiri kan ya. Karena sebenarnya dari sisi produktivitas Mas ya, kita tuh di ASEAN itu tidak jelek-jelek amat. Kita ini nomor 2 tertinggi setelah Vietnam. Oh, 5, berapa gitu ya. Thailand itu di bawah kita. Rata-rata ya. Ya. Nah dengan inovasi-inovasi dilakukan oleh IPB bisa sampai 12 ton per hektar, 10 ton, 11 ton, sampai 13 ton per hektar. Ini kalau kita bisa adopsi dan direplikasi ke berbagai tempat. Sekarang masih berapa? Di 5 sampai 7? Rata-rata masih 5-6 lah. Ya. Iya. Tapi inovasi, karena kan gini, begitu ada varietas baru, itu butuh teknik budidaya baru. Pasti. Itulah butuh pendampingan. Nah sementara tatanan penyuluhan yang ada di daerah, ini saat ini kan sudah mulai meredup dan pasca reformasi ini penyuluh itu benar-benar tidak mendapat tempat yang pas. Yang pas ya. Akibatnya apa? Akibatnya yaitu sekarang antara pusat daerah kesinambungannya agak berat. Iya. Nah ini semangat petani, nelayan gitu ya, sepertinya akan menjadi inilah programnya Pak Prabowo saya kira tadi disebut ya. Harusnya sih itu ada sebagai beberapa awal yang tantangan baik, Mas. ya. Ada beberapa tantangan sebenarnya untuk pemerintah ke depan. Salah satunya adalah bagaimana untuk tidak menggunakan polybag lagi dalam membudidaya jagung. Mas, ini pertanyaan selesai yang pangan. Kita mau bertanya nih kepada Prof, bagaimana terkait masalah Palestina ini? Karena pandangan Prof sendiri kok tiba-tiba Pak Prabowo, jangan Pak Prabowo, Pak Muzani aja Ketua MPR itu udah membahas masalah Palestina dan Pak Prabowo dengan tegas lagi mengucapkan itu di depan tamu-tamu yang hadir, termasuk kan ada negara-negara yang pro Palestina dan kontra ya. Ada yang pro Palestina dan pro Israel. Nah itu gimana menurut pandangan Prof sendiri? Ya saya kira positioning kita harus jelas dan saya kira apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi maupun Pak Prabowo semuanya saya kira sama bahwa ya kemerdekaan Palestina itu sudah menjadi keharusan dan itu yang harus didukung oleh semua komponen bangsa Indonesia. Ya saya kira tadi Pak Prabowo juga menyampaikan kan anti penindasan, anti penjajahan. Ya ini kan soal kemanusiaan. Soal kemanusiaan. Jadi bukan semata-mata soal politik, ini soal kemanusiaan. Ya di mana negara-negara yang mestinya yang selama ini mengagungkan HAM-HAM ternyata kan untuk konteks Palestina dia itu tidak berlaku. Itu kan memang standar ganda yang dilakukan oleh negara-negara lain memang saya kira harus dilawan juga. Prof, pertanyaan terakhir dari saya. Kedepannya apa yang harus dilakukan sama Pak Prabowo Mas Gibran dalam upaya menyempurnakan programnya Pak Jokowi?
Ya, yang pertama adalah terkait dengan pangan ini. Menurut saya Pak Prabowo di sambutan pidato menekankan soal pangan, artinya ini menjadi langkah yang sangat baik. Ya. Kemudian yang kedua, pangan ini kan dari produksi sampai konsumsi sampai memberikan makanan bergizi gratis. Jadi pangan yang holistik tadi dalam sistem pangan yang tadi, jadi sekali lagi soal pangan bukan sekedar nanam padi, tapi bagaimana masyarakat kita juga terpenuhi melalui program makan bergizi gratis itu. Karena saya lihat program makan bergizi gratis itu punya forward linkage dan backward linkage yang sangat-sangat luar biasa. Jadi saya membayangkan kalau itu terjadi di semua sekolah di Indonesia, di semua wilayah di Indonesia, maka itu akan menggairahkan petani-petani lokal. Oleh karena itu saya juga berharap bahwa suplai pangan untuk makanan bergizi harus bersumber dari lokal. Itu saya kira akan menjamin terjadinya pertumbuhan di desa dan petani-petani bergairah. Kenapa bergairah? Karena produk-produknya pasti laku. Tapi itu butuh waktu kan, Prof. Harusnya. Kenapa? Butuh waktu harusnya. Iya. Misalnya susu. Ya. Kita masih impor ya. Memang kalau susu yes, ya kalau susu itu pengecualian susu ya. Tapi untuk produk-produk lain ya, baik karbohidrat, sayur-sayuran, buah-buahan, yang kemudian juga ayam, ya selama ini juga orang terjadi oversupply, kemudian ada juga ayam yang dibuang-buang dan sebagainya. Sekarang kemudian harusnya sudah berakhir itu karena apa? Karena demand terhadap produk-produk itu akan semakin tinggi seiring dengan adanya captive market melalui program makan bergizi gratis. Padahal kalau diekspor ke Singapura laku-laku aja itu. Kenapa? Singapura kan butuh sekali ayam. Oh iya. Nah jadi saya kira itu yang menjadi hal krusial lah. Ya. Tapi yang paling penting lagi adalah hal yang harus jangan disia-siakan, itu soal bonus demografi. Kita harus berkaca pada pengalaman negara-negara yang gagal dan berhasil. Negara yang berhasil misalnya Korea Selatan. Itu tahun 87 bonus demografi. Pada saat pendapatan 3.500 US dollar per kapita. Cina pada tahun 82, pada saat pendapatan 220, jauh di bawah kita bonus demografinya. Jepang tahun 55 lebih jauh. Ya. Tapi artinya apa? Bonus demografi yang puncaknya pada tahun 2030 dengan ketika ketergantungan 46,9%, ini momentum 5 tahun ini harus benar-benar diberdayakan. Sehingga begitu kita bicara bonus demografi, bicara soal kualitas manusia, berarti pendidikan, kedua adalah soal gizi, ya itu yang dua hal itu. Kemudian pendidikan menjadi sangat penting dan menurut saya paling cara terbaik untuk mengatasi kemiskinan. Tadi Pak Prabowo bicara kemiskinan. Cara terbaik untuk mengatasi kemiskinan adalah memberikan akses kepada orang miskin untuk masuk perguruan tinggi. Itu paling efektif. Coba kita lihat orang-orang yang masuk perguruan tinggi itu rata-rata ketika lulus sudah bisa mengangkat derajat keluarganya. Nah, sehingga ini strategi untuk membuka akses seluas-luasnya bagi orang miskin masuk perguruan tinggi itu adalah solusi paling efektif. Di beberapa daerah tingkat partisipasi SMA-nya itu di atas 80. Tapi begitu masuk kuliah itu tinggal 30. Nah, separohnya. Kalau Gus Ipang ini kan memang darah biru ya. Betul. Pejabat. Kalau Mas Arief kalau salah dari desa apa gitu loh masalahnya. Sama kita di kampung, Mas. Dari kampung. Saya juga kampung. Karena gini, Jomblo. angka partisipasi kasar APK untuk SMP SMA kan tinggi. Tapi begitu APK untuk perguruan tinggi itu kan baru sekitar 33-34%. Artinya ada 67% orang yang mestinya bisa kuliah tidak bisa kuliah. Nah, jadi kalau kita lihat ya, lulusan SMA itu kalau kita buat kuadran, sumbu X itu adalah tingkat ekonomi. Sumbu Y prestasi akademik. Ada lulusan SMA yang pinter kaya. Nah, seperti Gus Ipang ini kan, orang semua suka semua gitu loh. Sudah pinter, kaya gitu loh. Nah, garis tangan belum. Ada lagi kuadran 1. Pinter tapi nggak kaya. Itulah beasiswa banyak. Ya. Ada lagi yang kaya tapi nggak terlalu pinter, masih punya duit, masih mending. Nah, menjadi persoalan yang paling besar adalah sudah nggak kaya, nggak pinter. Nah, gitu. Jadi inilah strategi, karena itu kan 60%-an di ruang kuadran 3 ini. Ini pemerintah harus memberikan solusi atas masalah akses pendidikan bagi masyarakat atau lulusan SMA dari keluarga yang tidak mampu, sekaligus dia prestasi akademik yang pas-pasan. Tapi banyak yang sukses loh, Mas. Kenapa? Udah nggak pinter, nggak kaya, tapi sukses. Ya, itu yang kita harapkan. Ya itu kan licin biasanya. Itu harus by design. Atau bejo. Bejo. Benar. Bisa terjadi, tapi kita harus selesaikan by design. Nah, sehingga memang mau tidak mau sekarang harus dibangun akademi-akademi komunitas yang setahun itu digital school yang bisa mengakses. Yang penting mereka bisa masuk
Karena sebenarnya masuk kampus itu kan yang paling penting bukan ilmunya, membangun cara berpikir. Iya kan? Iya. Orang sekolah itu cara berpikir yang paling penting. Iya. Dan tentu masalah perilaku integritas sudah harus ya. Tapi yang paling nyata itu bedanya lulusan SMA dengan lulusan SMP dengan lulusan perguruan tinggi kan soal cara berpikir. Nah, Kalau saya melihat adalah SMK sih, kalau dalam waktu yang singkat. Betul, vokasi. SMK itu ada 14 ribuan. Terus ya vokasi itu. Dan yang kedua kalau bagi saya yang penting juga adalah pesantren. Ya. Iya, jadi kalau SMK sebagai penyumbang pengangguran terbesar di Indonesia. Ya. Di atas SMA loh Mas. Ya. Itu kalau begitu ditweak sedikit aja, udah dia match sama industrinya. Betul. Iya kan? Nah kalau pesantren itu lebih dahsyat lagi. Paling tidak nggak cuma ilmu akhirat, tapi ilmu dunianya. Tiba-tiba orang ngomongin coding, lulusan pesantren ini. Ngomongin geopolitik, ngomongin financial engineering dari pesantren. Dahsyat. Nah ini yang menurut saya bonus demografi itu ke situ. Betul, nah makanya akademi komunitas saya usulkan yang setahun tadi, ini kalau bisa dibangun di setiap, akademi komunitas maksudnya vokasi ya, dibangun di setiap kawasan industri, misalnya gitu. Itu kemudian Link and match sudah nyata betul gitu. Setahun aja, jangan lama-lama. Karena kalau dia kuliah 4 tahun, kasihan keluarganya juga. Keluarganya butuh disupport. Betul. Gitu loh. Nah saya sudah approach kepada perusahaan batubara misalnya. Jadi masyarakat sekitar tambang, 1 tahun mereka dengan beasiswa, pendidikan sekolah kerjasama dengan perguruan tinggi lokal, kemudian mencetak lulusan yang memang langsung masuk ke tambang batubara. Sawit juga sama. Cara paling instan itu adalah perintahkan setiap provinsi atau kabupaten ngambil perusahaan-perusahaan sebagai ayah angkat. Nah itu. Bapak angkat ngambil berapa Itu betul. sekolah, ngambil berapa desa, ditargetkan. Ini harus menjadi desa mandiri, ngambil vokasi-vokasi. Iya. Seperti kayak bisa di Kudus kan jelas. Exactly. Iya. Kudus itu contoh yang saya kira bagus sekali, di mana sekolah vokasi ini di backup betul oleh swasta. Memang sekarang ini mau tidak mau pemerintah nggak bisa sendiri mas. Nggak bisa. Nggak bisa sendirian. Itu butuh swasta, butuh ormas-ormas. Ya. Ormas-ormas itu punya andil besar loh. NU, Muhammadiyah, bukan hanya batubara ya. ICMI dan sebagainya. Itu ormas punya andil besar. Ya ini syukur-syukur kalau sudah dari tambang-tambang itu hasilnya untuk pendidikan kan lebih keren lagi. Prof, ini di SMK 1 Kudus, itu dia fokusnya kepada kuliner. Ya. Tadinya itu yang terserap sama industrinya bisa cari kerjaan itu di bawah 20%. Sekarang 100% mas, 100%. Dan itu ada cerita yang menarik. Lulusan dari situ bisa langsung gajinya di hotel bintang 5 17 juta mas per bulan. Lulusan SMK. Saya pernah datang ke sana. Dosen kalah gitu ya? Bu, itu gaji setara menteri. Menteri ke 19 juta. Oh, 20 lah. 20 lah. 19 menteri. 19 ya. 19 potong pajak. Ya mudah-mudahan usulan-usulan tadi bisa dilakukan oleh pemerintah ke depan. Prof Arief, ini yang terakhir dari saya, ini tadi menyebut juga hilirisasi tentang air gitu kan. Ini kan kaitannya juga dengan lingkungan ya, hilirisasi penambangan dan lain-lain. Supaya Pak Prof tadi mengingatkan juga, supaya ini masyarakat juga mendapatkan benefit dari situ. Terus kemudian memperingatkan air. Ya, air ini saya kira penting. Ya, ini kalau menurut Prof Arief seperti apa nih yang bisa dilakukan oleh pemerintah? 2 hal ya. Yang pertama hilirisasi ya. Ini hilirisasi ini ya ini hasil kemarin presentasi Pak Bahlil pada saat ujian doktor ya. Beliau jujur mengatakan bahwa hilirisasi berdampak buruk dan sangat buruk pada lingkungan. Itu apa deh? Itu menurut saya temuan yang penting dari Pak Bahlil tentang bahwa dampak sosial itu buruk dan sangat buruk di sejumlah wilayah, tapi untuk lingkungan hampir semua wilayah buruk dan sangat buruk. Nah jadi masalahnya ini penting bagi kita untuk bisa menciptakan sebuah proses pertama hilirisasi yang berkelanjutan ini harus dipastikan melalui kerangka regulasi dan pengawasan yang tepat. Ya. Jadi jangan sampai kita sudah dikuras oleh asing, kemudian meninggalkan masalah sosial dan lingkungan, kita hanya terima getahnya saja. Nah kemudian hilirisasi itu menurut saya spiritnya jangan hanya tambang dong. Hilirisasi itu harus kepada produk-produk yang renewable seperti pertanian, kelautan, perikanan. Itulah teknologi yang diperlukan. Dan teknologi sebenarnya sudah banyak untuk melakukan hilirisasi. Seperti rumput laut, Mas. Rumput laut itu saat ini kita kan hilirisasi, kita masih ekspor dalam bentuk keragenan. Ya setengah itu. Jadi kalau itu dibuat industri kosmetik dan sebagainya, itu luar biasa. Dan rumput laut itu punya kontribusi besar loh, Mas. Satu, Mas Ipang, itu yang pesawat terbang bisa stabil
Terbantu karena ada komponen rumput laut di dalamnya. Oh gitu. Oh iya, itu yang ngomong Pak Habibie. Bukan saya ngomong, Pak Habibie. Pada waktu saya bertemu Pak Habibie, Dek, saya mau cerita. Anda dari PP kan? Apa tahu nggak kontribusi rumput laut untuk Dirgantara? Apa Pak Habibie? Itu bisa membuat keragenan itu untuk bodi pesawat, membuat supaya tidak campuran itu. Jadi makanya produk-produk pertanian untuk biomaterial masa depan itu menjadi sangat penting. Terus sekarang kita juga di IPB sudah ada penemuan, misalnya dari citosan kulit udang bisa menjadi pelapis pesawat tempur anti radar. Jadi kita sudah banyak masuk di daerah sana. Jadi maksudnya hilirisasi untuk konteks pertanian itu harusnya lebih diprioritaskan dari sekedar hilirisasi untuk pertambangan. Ya. Menarik. Ini lagi menarik nih, tadi saya perhatikan di TV Pak Prabowo cipika-cipiki, ada Pak Anies juga di situ. Jadi dengan ketua umum partai politik juga tadi. Ya, dengan ketua umum partai politik. Ya. Jadi ya ini happy ending buat semuanya. Ya kita berharap terjadi rekonsiliasi nasional lah. Ya. Happy ending, tapi ini tantangannya berat juga Gus, 5 tahun ke depan ini. Ya. Berat secara ekonomi. Seperti yang disampaikan Prof. Arif tadi. Politik nggak gampang. Mudah-mudahan Timur Tengah makin membaik ya. Ya, geopolitik ya. Secara geopolitik. Makanya ditaruh wakil menteri luar negeri yang bisa bahasa Arab. Ya. Wamennya sekarang nggak wamen dulu ada 2 lah. Ustadz Anies Mata. Ya. Tapi menurut saya ini, Gus Ipang, tadi Prof. Afri kan menyampaikan perlu ada teknologi, mungkin risetnya juga harus kuat. Saya kira ini peran cendekiawan intelektual 5 tahun yang akan harus dimaksimalkan. Dan yang lebih penting lagi, riset dan teknologi dilakukan oleh kampus itu bisa secepatnya diterapkan di lapangan. Itu paling penting. Iya, betul. Dan itu pemerintah. Dan keberpihakan pemerintah terhadap riset. Ya itu. Itu penting sekali. Dan penggunaan IoT ya. Ya. Karena Internet of Things itu udah nggak bisa dihindarin, harus adaptif. Nah itu. Jadi 3 minggu lalu, sebulan lalu saya ketemu dengan Mahathir di mana? Di Kuala Lumpur. 1 jam saya dialog dengan Pak Mahathir, saya mampir ke kantornya beliau. Pesan saya pada beliau cuma satu aja, Mas, Pak bilang, Pak Rektor itu penting buat kita bikin R&D. Itu kan klise ya, klasik ya, artinya bahasa yang sederhana biasa. Tapi ketika yang ngomong Mahathir, jadi menjadi bobotnya menjadi sangat tinggi sekali. Ya. Karena untuk apapun udah nggak bisa, R&D. Mengapa Proton kalah sama Tesla kata dia? Ya kan R&D. Sekarang Tesla udah mau kalah sama BYD. Kenapa? R&D. Semua R&D. Oh, Cina itu R&D-nya 40% anggarannya. Minimal itu. Iya. Jadi yang bisa kita tiru adalah bagaimana lompatan-lompatan Cina eksponensial. Jadi Indonesia hanya bisa maju kalau kita eksponensial, nggak bisa lagi linear biasa aja, nggak mungkin. Iya. Mudah-mudahan Indonesia bisa menyusul, memproduksi sesuatu yang sangat fundamental dan sangat bermanfaat. Karena yang sekarang ini produksinya baru produksi hoax. Itu yang paling banyak. Itu yang harusnya kita hindarin. Karena tingkat kesantunan kita di sosial media memang termasuk paling rendah ya. Iya. Terbuktinya apa? Terbukti dengan wasit Bahrain. Habis itu wasit Bahrain ya? Habis. Dirujak. Jadi ya. Prof, terima kasih banyak. Saya terima kasih banyak, Gus Ipang dan Mas Asdad. Terima kasih. Sip, makasih. Sukses, salam buat Amin. Makasih. Oke, terima kasih. Makasih buat info A1. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Ya, sini. Ya.